Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Pada kegiatan pesantren Kilat SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, saya Atta Taufikila Alfian, kelas 4 Abdullah bin Jafar, akan membawakan Sirah Nabawi, yaitu sebuah kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Isa adalah keturunan Nabi Daud. Tahun kelahiran Isa menjadi dasar perhitungan kalender Masehi. Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Bunda Isa, Maryam, adalah seorang wanita suci. Siang dan malam beribadah di kamar tanpa pernah terlewat. Allah sudah memilih Maryam untuk melahirkan Isa ketika Maryam masih suci dan tanpa harus menikah dulu. Ketika orang menuduh Maryam yang bukan-bukan, Isa yang masih bayi tiba-tiba bisa bicara. Aku ini hamba Allah. Allah mengangkatku sebagai nabi. Allah memberiku kitab Injil. Aku diberkahi dimanapun aku berada. Allah menyuruhku sholat, zakat, dan berbakti kepada ibuku. Tanda-tanda kenabian Isa sudah terlihat sejak lahir. Akhlaknya begitu baik, jujur, santun, suka menolong, dan rajin belajar. Ketika berusia 30 tahun, malaikat Jibril mendatanginya di Bukit Zaitun. Allah melalui Jibril memberikan wahyu kepada Isa. Allah memberinya kitab Injil. Isinya membenarkan dan melengkapi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah memberi beberapa mukjizat kepada Nabi Isa. Suatu ketika, Nabi Isa membuat burung-burungan dari tanah liat. Kemudian ia meniup burung itu. Sungguh luar biasa. Dengan seizin Allah, burung dari tanah liat itu tiba-tiba bisa hidup dan terbang. Subhanallah. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Padahal penyakit orang itu sudah sangat parah dan sangat menjijikan. Begitu pula ketika ada orang yang buta, tuli, dan lumpuh menjadi disembuhkan. Nabi Isa kemudian menyentuh mereka. Sungguh ajaib. Dengan izin Allah, mereka bisa melihat, mendengar, dan berjalan lagi. Selain dapat menyembuhkan berbagai penyakit, Nabi Isa juga bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal hanya dengan memanggil dan mengusap orang yang meninggal itu. Mukjizat lainnya adalah Nabi Isa bisa mendatangkan makanan dari langit ketika para pengikutnya sedang kelaparan dan kehausan di padang pasir. Dengan berbagai mukjizat yang ditambahkan Nabi Isa, maka serta-merta dakwah Nabi Isa pun mendapat banyak sambutan masyarakat. Tiap hari, pengikut Nabi Isa yang bertambah banyak. Pengikut Nabi Isa kebanyakan dari orang-orang miskin. Di antara pengikutnya, ada 12 orang pengikut Nabi Isa yang setia. Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka selalu ikut menyertainya. Karena kesetiaannya, mereka kemudian dikenal dengan sebutan Hawariyun, artinya pengikut Isa yang setia. Mereka adalah Andres, Simon, Petrus, Barabas, Matius, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Tadeus, Yahuda, Bartolomeus, Filipus, Yakub bin Alpius, dan Yudas Iskariot. Namun, akibat kehadiran Nabi Isa, para pendeta dan pembesar Bani Israel jadi kehilangan kekuasaan karena merasa terkalahkan. Mereka kemudian menghasut Raja Romawi untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa akan memberontak pada raja. Beruntung, Nabi Isa bisa mengetahui rencana raja itu. Kemudian ia bersama pengikutnya segera bersembunyi, berpindah-pindah tempat menghindari kejaran pasukan Romawi. Namun, seorang yang berkhianat kepada Nabi Isa, Yudas Iskariot namanya. Dengan hanya diiming-imingi uang 30 dinar,
Yudas memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Pasukan Romawi pun berhasil menangkap Nabi Isa. Ketika Nabi Isa akan dihukum salib, Allah tiba-tiba mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mati dihukum di tiang salib. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Isa akan Allah turunkan kembali ke bumi sebelum hari kiamat nanti. Allah akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Demikian kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut sehingga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.